kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di generasi Dauti. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Mari Kita Bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberi padamu? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberi padamu? Mari kita bersukaria. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat siapa bangsa Israel? Iya, bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan, adik-adik. Bangsa yang spesial di mata Tuhan. Kenapa ya mereka dikasihi Tuhan? Kenapa mereka spesial? Apa karena mereka adalah bangsa yang hebat? Bangsa yang punya tentara yang banyak? Bangsa yang jumlah penduduknya lebih banyak dari bangsa-bangsa lain? Bukan adik-adik. Lalu, mengapa ya bangsa Israel itu spesial? Itu semua karena Tuhan yang memilih mereka. Tuhan mengingat perjanjiannya kepada Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita juga adik-adik, kita bisa spesial loh di mata Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat ataupun pintar, tetapi karena Allah memilih kita di dalam Kristus adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita tentang bangsa Israel. Wah,
Kira-kira mereka kenapa ya adik-adik? Kita belajar firman Tuhan dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Adik-adik, bangsa Israel di dalam keadaan yang sangat sedih, sangat malang, sangat kasihan, sampai-sampai mereka berteriak minta tolong. Dan teriakan mereka itu terdengar oleh Allah adik-adik. Wah, apa ya yang membuat mereka demikian? Karena mereka diperbudak di Mesir adik-adik. Diperbudak itu artinya bangsa Israel dipaksa kerja dengan berat tanpa berhenti. Tidak boleh lelah, harus turut perintah. Dan jikalau ada yang melawan akan dihukum. Adik-adik, bagaimana jika adik-adik dipaksa untuk bekerja sepanjang hari tanpa beristirahat? Pasti akan sangat menderita adik-adik. Begitulah yang dialami oleh bangsa Israel. Dan akhirnya karena jeritan mereka, karena penderitaan yang mereka alami, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada mereka dengan mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir adik-adik. Adik-adik, Musa diambil dan dipelihara oleh putri Raja Mesir. Karena waktu itu Musa disembunyikan oleh orang tuanya. Karena setiap anak laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun akan dibunuh. Dan ketika Musa dewasa, Musa melakukan kesalahan yang membuat ia harus melarikan diri keluar dari Mesir. Musa sampai di tanah Midian dan menetap di sana. Musa juga menikah dengan Zipora, anak Itro, imam di Midian. Hidupnya tenang sebagai seorang gembala, jauh dari Firaun, raja Mesir yang ingin membunuhnya. Sampai suatu hari, ketika sedang menggembalakan kambing domba mertuanya, ia bertemu dengan Tuhan adik-adik. Tuhan memang sengaja mendatanginya karena Tuhan ingin mengutusnya membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tuhan mendengar keluhan umat Israel yang berseru-seru kepadanya. Dan tentunya Musa juga sudah pernah melihat sendiri penderitaan yang dialami oleh bangsanya itu. Dan Tuhan ingin ia kembali ke tempat dari mana ia melarikan diri adik-adik. Tuhan memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel, tentunya sesuatu yang istimewa. Tentunya bukan karena Musa sangat hebat atau lebih mampu dari orang Israel yang lainnya adik-adik. Hal itu terlihat dari percakapan Musa dengan Tuhan, yang mana Musa berusaha untuk menolak perintah Tuhan itu. Walaupun Musa pernah hidup di istana Firaun, tetapi bukan berarti ia adalah seorang yang punya kemampuan yang luar biasa untuk menghadapi orang Mesir, apalagi Firaun adik-adik. Pergi ke Mesir sama saja dengan menyerahkan diri ke tangan musuh yang ingin membunuhnya. Selain itu, perbincangan Musa dengan Tuhan terlihat bahwa Musa punya banyak kekurangan untuk memimpin sebuah bangsa yang besar. Tapi hal yang menguatkan Musa adalah Tuhan menjanjikan penyertaan kepadanya. Dan ia mengenal Tuhan yang berjanji itu adik-adik. Karena itu
Musa bersedia untuk diutus dengan segala kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, adik-adik, sama halnya ketika Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Demikian juga Allah mengutus Yesus untuk membebaskan manusia dari dosa. Kita semua telah diperbudak oleh dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua manusia telah berbuat dosa, adik-adik. Dosa membuat kita melakukan segala hal yang melukai hati Allah. Allah sangat sedih melihat perbuatan kita. Berbohong, mencuri, berkelahi, malas sekolah minggu, malas berdoa, malas bantu orang tua, suka melawan, berbuat curang, berkelahi, dan yang lainnya. Kita tidak bisa melawan dosa, adik-adik. Itu artinya kita telah diperbudak oleh dosa. Melihat semuanya itu, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus Anak-Nya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa, adik-adik. Beda dengan Musa, jika Musa memiliki kekurangan, Tuhan Yesus tidak memiliki kekurangan apapun. Tuhan Yesus yang sempurna, itulah yang sanggup membebaskan kita dari perbudakan dosa. Maukah adik-adik keluar dari perbudakan dosa? Terima Tuhan Yesus dan percayalah kepadanya. Ayat hafalan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat hafalan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah turun dari sorga untuk membebaskan kami dari dosa. Tolonglah kami ya Tuhan untuk boleh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Karena Begitu Allah Cinta Dunia. Melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah
supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup